Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kajian, cuman ini kajian bukan membahas sebuah tema yang khusus seperti yang biasa kita lakukan. Kajian ini sebagaimana yang diumumkan adalah membahas pertanyaan yang diajukan oleh akhwat dan ummahat. Biasa kalau ikhwan kami adakan biasa di warkop kalau hari Ahad atau hari Jumat pagi. Kalau di akhwat alhamdulillah kita bisa adakan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Tentunya kami berterima kasih dan bersyukur kepada para pengurus yang telah memberikan izinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan dan pahala di sisinya. Demikian pula kami bersyukur dan berterima kasih kepada panitia yang telah berusaha untuk kegiatan ini. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan banyak kebaikan. Kita langsung saja memulai kegiatan kita ini. Kan di sini sudah banyak kertas yang masuk dari akhwat dan ummahat. Kita baca pertanyaan yang paling atas di sini. Apakah boleh seorang akhwat yang sudah bersuami boleh komunikasi dengan ikhwah secara rutin terkait dengan urusan bisnis? Pertama, kita kalau sudah bersuami tentunya ada ikatan hak dan kewajiban terhadap suami. Ada ikatan dan hak serta kewajiban terhadap suami kita. Dalam masalah yang kita tanyakan ini adalah kita harus diskusikan dulu dengan suami kita. Jangan sampai nanti suami tidak ridho dengan hal tersebut, akan membuat kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istri kalau sudah menerima lamaran dan akad dengan seorang laki-laki, maka tanggung jawab serta kewajiban di dalam menasehatinya itu pindah ke pundaknya suami, bukan lagi di orang tua.
bukan lagi di orang tua. Bahkan suami kalau membiarkan istrinya, ya, melakukan pelanggaran tanpa ada nasihat, itu dia akan mencium bau surga. Kata Nabi SAW, man istar'ahu ra'iyatan walam yuhithu binasihatin lam yajid ra'ihatal jannah. Siapa yang diberikan sebuah kepemimpinan, kemudian dia tidak barengi kepemimpinan itu dengan nasihat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Maka tentunya kami katakan di awal tadi, diskusikan dengan suami, dan setelah kita diskusikan, suami kita izinkan, maka tentunya persempit hubungan kita dengan ikhwan tersebut memang sebatas bisnis saja. Karena perempuan itu walaupun dia sudah menikah, tetap fitnah, ujian bagi laki-laki. Walaupun dia sudah menikah, tetap fitnah dan ujian bagi laki-laki. Maka dia jangan membuka pintu atau celah untuk syaitan, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya. Apa hak seorang istri kepada suaminya? Banyak yang disebutkan, ya, hak seorang istri kepada suaminya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, pertama hak dalam masalah keperluan zahirnya. Keperluan yang nampak. Di sini mencakup hak sukna, hak mendapatkan tempat tinggal, demikian pula hak terkait dengan libas, berhak mendapatkan pakaian, demikian pula belanjanya. Sesuai dengan uruf, kebiasaan. Yang punya penghasilan sekian, berapa hak belanja untuk istri, terpisah dengan hak dengan yang lainnya. Hak belanja memang uangnya istri yang dikasih per bulanan. Iya, kalau orang yang punya penghasilan banyak, tergantung urufnya, kebiasaan di masyarakat. Itu hak secara zahir. Demikian pula di antara hak istri kepada suaminya adalah suami mengajarkan istrinya agama. Kalau dia tidak bisa ajarkan, maka dia ajak istrinya ke tempat yang diajarkan agama. Itu hak istri kepada suami. Iya. Kalau dia minta izin ke masjid, tidak boleh dia larang. Kecuali akan ada fitnah yang besar kalau dia ke masjid. Maka boleh dia larang. Ini hak-hak yang zahir. Hak yang batin, ya hak terkait dengan hubungan suami istri. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, di antara hak istri adalah suami berbuat baik kepada keluarga istri. Orang tuanya istri, ibu bapaknya, ya, om tantenya istri. Pokoknya si istri punya hak terhadap suaminya, bahwa suaminya harus berbuat baik kepada keluarga istrinya. Itu diantara. Boleh dibaca, ada kitab di sana yang bagus. Judulnya, kalau Arabnya, Risalah Ilal Arusain. Surat untuk pasangan, suami istri. Kalau judul terjemahannya, sepertinya saya pernah lihat bingkisan ya untuk pengantin. Kalau tidak salah, sudah diterjemah ini buku. Di sana dibahas hak-hak istri dan hak-hak suami. Boleh kita baca buku itu, kita akan mendapatkan semuanya. Di ujungnya disertai dengan fatwa para ulama sekarang terkait dengan keluarga. Terkait dengan keluarga. Bisa kita baca kalau kita ingin berluas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
Ada suaranya cuma putus-putus kadang. Baik. Kemudian kita lihat berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya menggugurkan kandungan calon janin yang masih berusia 5 hari? Masih berupa kantong janin. Belum ada janinnya. Kebetulan saya baru melahirkan secara sesar, operasi sekitar 4 bulan lalu. Jika kehamilan ini diteruskan, maka akan terjadi robekan rahim lebih dari 50% dan bayi akan dilahirkan secara prematur. Akan digugurkan ini kemudian jika digugurkan, maka peluang sobekan rahim hingga 25% saja. Apakah jika saya menggugurkan kandungan tersebut saya berdosa, Ustaz? Tidak. Iya, saya pernah baca fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala terkait dengan pertanyaan yang serupa, yang semisal jika usianya masih di bawah 4 bulan, di sini dalam artian baru berapa hari, itu dibolehkan memang kalau ada maslahatnya. Yang tidak dibolehkan itu kalau sudah di atas 4 bulan. Itu haram karena sudah masuk dalam membunuh manusia apapun resikonya. Apapun resikonya. Tapi kalau di bawah itu dibolehkan kalau memang ada maslahatnya. Seperti yang ditanyakan oleh si penanya, akan terjadi ia robekan 50%, itu kan membahayakan si ibu. Demikian pula bahkan dia tidak bisa nanti mengurus anaknya kalau dia hamil dengan secepat itu. Boleh hal tersebut kalau ada maslahatnya. Itu fatwa wallahualam dari yang kami baca dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apabila seorang muslimah ingin membantu dalam tersebarnya ilmu agama atau dakwah sunnah, apa-apa saja yang bisa ia kerjakan? Apakah bisa bikin acara semacam ini atau bisa koordinasi kepada pengurus dakwah lain untuk dibuatkan rutin sekali atau 2 kali dalam sebulan acara seperti ini? Boleh saja, alhamdulillah. Tidak ada pembatasan bahwa yang harus membuat acara dakwah atau menyebarkan ilmu itu tidak harus bilang laki-laki. Bahkan di masa sahabat, para perempuan di masa Nabi SAW datang ke Nabi. Mengatakan, golaba alaina rijal. Para laki-laki telah mengalahkan kami. Ini para perempuan ini bilang ke Nabi, jadikan untuk kami 1 hari dari dirimu jadwal untuk kami. Para perempuan. Maka Rasulullah SAW setuju dengan hal tersebut dan beliau datang menasihati mereka. Boleh kita buat seperti itu khusus untuk muslimah. Tidak mengapa. Itu dilakukan di masa Nabi SAW. Itu dilakukan di masa Nabi SAW hal tersebut. Karena juga akhwat sama dengan ikhwan kebutuhannya terhadap ilmu. Ya, sama. Kebutuhannya terhadap ilmu. Kita boleh adakan tentunya kalau aman dari fitnah dan kita memang bikin yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya, yang kebanyakan muslimah ingin mendapatkan ilmu, seperti juga ikhwan ingin mendapatkan ilmu. Itu terbuka. Bahkan wasiat umum dalam hal tersebut, kita hendaklah menjadi pintu-pintu, pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Ia menutup pintu-pintu kejelekan. Itu seperti kasus tadi. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bahkan. Para perempuan datang kepada Nabi
meminta agar supaya dibuatkan jadwal khusus untuk mereka dan Nabi setujui. Bahkan waktu itu terjadi diskusi ketika Nabi SAW menyatakan bahwa siapa di antara perempuan yang meninggal 3 orang anak, maka dijamin itu akan menjadi syafaat untuknya di hari kiamat. Seorang perempuan bertanya, bagaimana kalau 2? Kata Nabi, 2 juga. Dan kalau dia bertanya bagaimana kalau 1, mungkin Nabi akan menjawab juga 1 masuk. Jadi boleh hal tersebut dilakukan. Iya, kita bersemangat untuk melakukan dan mengadakan kebaikan. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah tidak mengapa seorang istri yang bekerja sebagai PNS sedangkan suaminya mengurus anak di rumah dan menjemput istri saja sepulang kantor? Ini bermasalah. Ini terbalik. Iya. Ini terbalik. Iya, seharusnya suami yang asalnya bekerja. Istri adalah di rumah. Cuman walaupun bukan berarti istri tidak boleh bekerja. Boleh istri bekerja kalau aman dari fitnah. Dan pekerjaan itu tidak mengandung dosa. Dia bisa menjaga dirinya aman dari fitnah, tidak mengandung dosa kerjaannya. Boleh, cuman yang menjadi pekerja pokok, yang mencari kebutuhan hidup anak dan istrinya adalah suami, bukan istri. Bukan istri. Itu pada dasarnya. Dan kalau istri punya uang, punya penghasilan, boleh dia bersedekah untuk suaminya dan anaknya. Sebagaimana pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ya, ada seorang istri, dia punya uang, suaminya kurang, pas dia mau bersedekah, suaminya bilang, ke saya saja. Tapi istrinya, enggak, saya enggak mau sebelum saya tanya Nabi SAW. Maka dia tanya kepada Nabi SAW dan Nabi bolehkan hal tersebut. Iya, kalau sedekah sunnah, kita mulai dengan orang dekat dari kita. Suami, anak, kemudian yang dekat berikutnya. Wallahu alam. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap seorang istri menghadap suaminya yang suka bercanda dengan niat membuat marah istri. Sedang istrinya terkadang tak suka dengan percandaan suaminya, sehingga kadang membuat emosi. Iya, Masya Allah. Kalau kita tahu suami kita memang seperti itu, seharusnya jangan kita emosi. Jangan kita emosi. Iya. Seharusnya kita layani suami kita. Iya, kita ikuti selama itu mubah. Kecuali bercandanya kayak yang haram. Kayak yang haram. Kalau bercandanya selama bercanda mubah, siapa tahu dia sudah penat, pusing dengan masalahnya di luar. Bisnisnya, dagangnya. Ke rumah lagi, suaminya diajak bercanda, diajak ngobrol, malah tidak. Iya, terlalu menanggapinya. Nabi SAW pernah, di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat menikahi, seorang Jabir bin Abdullah. Tatkala meninggal ayahnya di perang, banyak adiknya di bawah beliau. Akhirnya beliau menikahi janda. Kata Nabi kepadanya, kenapa kamu tidak nikahi gadis? Tula ibu biha wa tula ibu bik. Sehingga kamu bisa bermain-main dengannya dan dia juga bisa bermain-main denganmu. Maksudnya hubungan suami istri itu bercanda, bermain-main, itu hal yang bagus. Hal yang baik. Bahkan Nabi pernah lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kali pertamanya Aisyah yang mengalahkan beliau. Pada kali kedua Nabi mengalahkan Aisyah. Itu hal yang bagus di hubungan suami istri. Jangan kita terlalu tegang. Apa-apa dibuat emosi. Jangan. Itu nanti akan terbawa ke ranjang. Tidak bagus. Iya, hal tersebut. Iya.
kita nikmati hidup keluarga tak. Iya, pulang suami tak dari kantor, dari kerja, kita senyum. Kita senyum, kita melayaninya, kita tatap. Walaupun susah, tetap kita tatap dengan muka bahagia. Muka bahagia. Itu wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dan setelah salam? Tidak ada bedanya pada dasarnya. Karena sujud sahwi itu boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Cuman mana yang utamanya, maka tergantung keadaan. Kalau tadinya kita mengurangi, maka utamanya sebelum salam. Misal, kita sholat seharusnya 2 rakaat, duduk tasyahud. Tiba-tiba kita berdiri, lupa kalau ada duduk tasyahud. Kita tidak ingat kecuali setelah berdiri tegak. Maka ini sunnahnya sebelum salam. Kalau lebih, anggaplah misalnya kita sudah 4 rakaat, tapi ternyata kita berdiri. Saat sudah di atas baru kita ingat, ternyata ini sudah rakaat ke-5. Maka wajib kita duduk, berarti kita kan menambah. Maka utamanya setelah salam. Itu kalau lebih. Demikian pula kalau yakin sama ragu. Kalau kita ragu, utamanya sebelum salam. Kalau kita yakin, utamanya setelah salam. Ini masalah yang utama. Dua-duanya sama saja. Ya, cuman yang utama adalah tergantung keadaan yang didapati oleh penanya. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sebenarnya kita menentukan sebuah perjalanan? Kapan safar itu ditimbang dari sisi uruf dan kapan ditimbang dari sisi jarak? Mohon penjelasan Ustadz karena saya belum benar-benar mengerti. Jadi begini, perlu kita ketahui bahwa para ulama kita berselisih pendapat tentang jarak safar. Itu dulu. Mayoritas ulama berpendapat dianggap safar kalau 80 km ke atas. Jarak tempuhnya. Itu mayoritas. Sebagian ulama berpendapat tidak. Yang benarnya katanya kembali ke uruf, ke kebiasaan masyarakat. Kalau di masyarakat bilang ke daerah itu adalah safar, maka kita katakan safar. Kalau ke kebiasaan ke daerah itu tidak safar, maka bukan safar. Dari dua pendapat ini, mana yang kuatnya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau lebih memilih kembali ke uruf. Kembali ke kebiasaan masyarakat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang jelas yang menentukan jarak 80 ke atas. Tidak ada dalil yang langsung jelas menerangkan hal tersebut. Dan pendapat Syekhul Islam ini insya Allah yang tepat dan yang benarnya. Wallahu alam. Dan perlu kita ketahui kalau lebih dari 80 kilo itu berarti satu pendapat. Yang diperselisihkan itu adalah kurang dari 80 kilo. Dan yang benar itu tadi apa yang kita katakan. Tidak ada jarak yang menentukannya harus 80 kilo dari nas syar'i. Dan hal tersebut kembali ke uruf. Kalau urufnya masyarakat ke Pangkep adalah safar, sudah kita anggap safar. Walaupun jarak dari Makassar ke Pangkep belum berapa? Belum 80 km ke atas. Itu wallahu a'lam. Apakah boleh, pertanyaan berikutnya, apakah boleh seorang wanita memperlihatkan kesukaannya kepada seorang lelaki agar lelaki itu tahu dan bisa melamarnya? Maksudnya dia nampakkan kalau dia suka kepada laki-laki itu. Itu maksudnya ya. Bukan kesukaannya terhadap pakaian yang bagus atau rumah yang bagus atau mobil yang bagus. Mungkin yang diinginkan oleh penanya, maksudnya kalau si akhwat ini suka kepada laki-laki itu. Boleh nggak dia nampakkan hal tersebut? Iya. Kalau dia langsung chat, enggak boleh. Langsung kasih tahu, enggak boleh. Tapi kalau dia lewat pengurus, iya,
dia suka seseorang karena akhlaknya, iya, yang bagus, boleh dia sampaikan kepada pengurus. Kenapa kita katakan lewat pengurus? Karena kalau langsung akan terbuka pintu syaitan, pintu fitnah. Pintu fitnah untuk berhubungan dan bermudahan dengan lawan jenis tanpa ada maslahat. Tanpa ada maslahat. Boleh disampaikan lewat pengurus. Nanti tergantung. Kalau laki-lakinya suka dan senang, maka alhamdulillah bisa dipermudah setelahnya. Adapun langsung cari nomornya, itu jangan. Itu akan membuka pintu syaitan. Nanti kasihan laki-lakinya akan terfitnah duluan dengan kita dan akan ada jalan untuk syaitan untuk menggodanya. Itu wallahu alam. Apa hukum membuat video acting untuk beriklan? Misalnya iklan obat batuk. Pemainnya pura-pura batuk, tapi videonya tanpa musik dan tidak ada perempuan. Kalau saya tidak. Iya, karena nanti kasihan kitanya berbohong. Bilang saja ini obat adalah untuk mengobati batuk. Adapun pura-pura batuk, nanti kita batuk baru kita minum langsung sembuh. Ternyata bukan sembuh karena obat. Sembuh karena memang kita tidak sakit. Ini kan ada namanya apa? Penipuan terhadap publik, orang yang melihat. Orang yang melihat. Sebaiknya hal tersebut jangan. Orang-orang yang kenal ngaji, kenal ilmu, tidak bagus hal tersebut. Iklankan saja bahwa obat ini bisa menyembuhkan batuk tanpa ada kedustaannya. Tanpa ada kedustaannya. Beda lagi kalau kayak semacam testimoninya ya. Orang yang minum, memang dia bilang bagus. Dia memang batuk, nyata. Kemudian dia minum dan dia katakan bagus. Obatnya itu lain lagi. Karena tidak ada kebohongan di dalamnya. Wallahualam. Kemudian berikutnya, apakah menjawab ucapan orang yang bersin harus diperdengarkan kepada orangnya atau boleh dengan suara lirih diperdengarkan? Karena ada sunnahnya lagi berikutnya. Kan ketika kita bersin, kita ucapkan Alhamdulillah. Bagi yang mendengar, wajib dia mendoakan yarhamukallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, yarhamukillah. Kalau perempuan, kita perdengarkan karena ada sunnahnya lagi bagi orang yang bersin untuk membalas. Yuslih. Apa doanya? Apa? Yuslih baluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kamu juga. Karena siapa yang berbuat baik kepada kita, kita doakan. Kita doakan. Walaupun hal itu sunnah. Untuk menjaharkannya. Sunnah untuk mengeraskannya. Bukan wajib. Beda kalau yang menjawab yang pertama. Itu hukumnya adalah wajib. Karena menjawab, mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan Alhamdulillah. Itu termasuk hak muslim atas muslim yang lainnya. Wallahualam. Kemudian berikutnya, mohon nasihatnya untuk suami yang gengsian meminta maaf atau berterima kasih kepada istri. Iya. Sebenarnya masing-masing orang itu punya cara untuk meminta maaf dan berterima kasih. Tidak harus dia bilang, maafkan saya. Kadang itu tidak terlalu berharga daripada yang kadang dia gini. Saya katakan bahwa orang yang meminta maaf itu ada dua bentuk. Ini yang perlu kita katakan. Orang berterima kasih itu ada dua bentuk. Pertama dengan lisanul maqal, dengan ucapan. Dengan ucapan. Yang kedua dengan lisanul hal. Dengan gerakan badannya. Dengan perbuatannya. Kadang itu lebih berharga daripada ucapan. Karena ucapan kadang orang bisa buat-buat. Tapi gerakan badan, perbuatannya, itu lebih bagus, lebih murni. Jadi kita hal tersebut, ya jangan bilang suami tak sekek misalnya, atau kaku, enggak. Mungkin dia enggak berucap, tapi perbuatannya menggambarkan kalau dia berterima kasih sekali sama kita. Iya, itu yang perlu kita syukuri. Mungkin dia enggak gambarkan, tapi Masya Allah,
Iya. Dia nampakkan berupa apa? Perbuatan. Dia tidak bilang terima kasih atau iya, minta maaf. Tapi setelah berbuat salah, dia bilang, ayo kita pergi makan ke sana. Itu kan bisa saja. Itu caranya. Masing-masing orang ada cara untuk berterima kasih dan minta maaf kepada istrinya. Istrinya. Itu wallahu alam. Mau bertanya Ustadz, apakah boleh berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Boleh. Ketika Nabi SAW menjelaskan hal tersebut, langsung berdiri salah seorang sahabat yang bernama Uqasyah ibn Mihsan. Ya Rasulullah, udu'ullaha li. Ya Allah, berdoalah kepada Allah, semoga saya masuk dari mereka. Nabi mendoakannya. Boleh hal tersebut. Iya, bahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta yang tinggi, surga, minta langsung surga Firdaus. Itu boleh. Itu hal yang boleh untuk kita, wallahu alam. Ustadz, ini ada pertanyaan. Ustadz, wanita disebut membawa fitnah. Fitnah seperti apa itu? Dan fitnah yang dimaksud itu apa? Iya. Fitnah yang dimaksud adalah ya auratnya. Itu diantaranya. Bahwa fitnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, kepada para laki-laki, yang berbahaya adalah fitnah perempuan. Terkait dengan apa? Auratnya. Apakah berupa badannya ataupun suaranya. Karena perempuan itu, kata Nabi SAW dalam hadis, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Idza kharajat istasyarabha syaitan. Kalau dia keluar, maka syaitan akan mempercantiknya. Kecantikan itu perempuan, kecantikan perempuan itu adalah fitnah bagi laki-laki yang bukan mahram. Makanya kalau keluar, hendaklah dia tidak menjadi fitnah untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Apakah dengan cara jalannya, atau dengan pakaiannya, atau dengan tabarutnya. Dengan berhiasnya. Dengan berhiasnya. Bahkan kalau dengan ucapannya itu akan membuat hati laki-laki yang ada penyakit di dalam hatinya, maka dia tidak boleh melembutkan suaranya. Tidak boleh dia melembutkan apa? Suaranya. Jadi fitnah dari perempuan itu bukan hanya sekadar ucapannya, tapi juga perhiasannya yang nampak. Rambutnya, lehernya, tangannya, semuanya. Semuanya. Apalagi kalau dia keluar. Tapi ini kalau keluar ya, kalau dalam rumah bebas. Kalau dalam rumah, seorang perempuan di hadapan mahramnya, di hadapan suaminya, bebas dia berhias. Bahkan walaupun dia lagi haid, lagi datang bulan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW kata beliau, ya'muruni an atazir. Rasulullah memintaku untuk pakai sarung, yaitu yang dipakai dari pusar sampai lutut saja. Di atasnya tidak ada apa-apa. Di bawah lutut tidak ada apa-apa. Fawayubashiruni, dan beliau mencumbui saya. Ini dalam rumah. Adapun keluar rumah, para perempuan di masa sahabat, mereka keluar rumah seakan-akan mereka burung gagak. Burung gagak itu maksudnya semuanya hitam. Semuanya apa? Hitam. Saking tidak ada yang mereka tampakkan dari kecantikannya. Itu wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana menyikapi suami yang sering menyebut-nyebut kebaikan dan atau kelebihan yang lebih rajin membantu istrinya, dan sering menyebut kekurangan istrinya, sampai setiap kesalahan kecil istrinya sering diperdebatkan hingga memberikan kata-kata atau sebutan jelek untuk istrinya, sampai menyakiti hatinya. Dan ini terus berulang hingga istrinya menangis tiap malam, menyesali dirinya sendiri sampai ingin pisah. Ini kasihan. Iya, tidak boleh suami seperti itu. Dalam aturan, dalam ajakan
syariat kita itu memuliakan istri. Memang istri, kita sebagai suami punya hak terhadap istri. Tapi di samping ini kita punya hak besar kepada istri. Nabi SAW banyak mewasiatkan. Kata Nabi, rifkon bil qawarir. Itu pertama. Berlemah lembutlah kepada para gelas kaca. Jadi istri itu adalah gelas kaca. Nabi pesankan lemah lembutlah. Itu pertama. Bahkan kalaupun dia masak, rasanya asin misalnya. Atau rasanya tidak asin. Tidak boleh langsung suami bilang, ini masakanmu gimana? Di mana nu taruh? Iya. Indera perasamu. Tidak boleh. Iya. Dia ucapkan dengan lembut. Yang tidak menyakiti hatinya. Karena perempuan itu, kata Nabi SAW, kuliqona min dila'in. Perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Fa'in dhahabta tuqimuhu kasartaha. Atau kasartahu. Kalau antum pergi langsung ingin meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Kamu akan mematahkannya. Tapi wa in taraktahu lam yakun, maka ma yazal lam yazal mu'wijan. Kalau antum meninggalkannya juga dia akan terus bengkok. Apa harus dilakukan? Kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatkan dengan lembut. Tidak boleh kita membandingkan bahkan dengan istrinya orang. Tidak boleh, salah. Iya. Apa yang dimampu oleh istri itu yang kita hargai. Bahkan kata Nabi SAW, kalau ada dia berbuat salah, akhlaknya kurang bagus, jangan dibenci. Ini wasiat Nabi SAW kepada semua suami. Ini bukan karena saya bela akhwat, tapi memang nyatanya begitu. Suami punya hak besar kepada istrinya. Tapi kata Nabi SAW, la yafruku mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka ada yang lain yang dia sukai dari istrinya itu. Memang mungkin akhlaknya dia bangunkan suaminya pakai kaki. Woi, bangun kok. Tapi pasti ada yang baik dari istrinya itu. Pasti ada yang baik. Iya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau ada akhlaknya kurang baik, ada yang kita ridhoi dari istri kita itu. Makanya jangan dibenci karena itu. Tidak boleh kita bandingkan dengan orang lain. Iya, tidak boleh kita bandingkan dengan orang lain. Walaupun ya kadang itu ya, syaitan memang ya, syaitan selalu menginginkan kita ya tidak baik hubungannya. Maka perlu dipahami ketika itu datang muncul dari godaan dan was-was syaitan, kita tidak perlu layani dan tidak perlu hiraukan. Tidak perlu hiraukan, wallahu. Bagaimana penjelasannya? Penjelasan hukum sunnah mengakhirkan sholat isya. Iya, memang ini bagi perempuan, alhamdulillah sunnah ini bisa dipraktekkan. Iya, Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya. Dan beliau katakan seandainya tidak memberatkan, maka beliau mengakhirkan waktu isya sampai ke waktu itu. Yaitu waktu itu kata para sahabat seperti Anas bin Malik, perempuan sudah pada tidur, anak kecil juga sudah pada tidur. Laki-laki, ikhwan yang ada di masjid sudah jatuh-jatuh kepalanya karena ngantuk. Karena apa? Ngantuk. Dan sunnahnya di sini kata para ulama sampai tengah malam. Karena lebih dari tengah malam itu sholatnya untuk orang-orang yang ada udur. Ada udur. Sunnah diakhirkan sampai tengah malam bagi yang mampu dan tidak khawatirkan dirinya akan tertidur. Kalau dia khawatirkan dirinya akan tertidur, maka sunnahnya diawalkan. Sunnahnya untuk diawalkan. Wallahu alam. Bagaimana apabila seorang akhwat yang sedang bekerja, tapi dalam tuntutan dari pekerjaan untuk menggunakan celana, namun tetap memakai kerudung.
ya kalau kita mampu untuk keluar dari pekerjaan itu maka lebih baik. Karena iya, di dalam hadits Nabi SAW ketika belum menjelaskan bahwa kebanyakan perempuan itu adalah menjadi penghuni neraka, atau ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau melihat di dalam neraka ada dari perempuan, di antara yang disebut oleh Nabi adalah mereka kasiyatun ariyatun. Mereka berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang ini ada dua bentuknya. Berpakaian tapi kelihatan isinya di dalam. Dia terawang, tembus pandang. Atau yang kedua, berpakaian tebal tapi berbentuk badannya. Ini termasuk yang Nabi SAW katakan termasuk dari penghuni neraka. Maka dari situ kalau kita bisa keluar dan tidak bekerja dengan pekerjaan yang seperti itu, maka itu lebih selamat dan lebih bagus. Lebih selamat dan lebih bagus. Adapun kalau kita misalnya sudah terlanjur masuk dulu dan sulit untuk keluar, maka kita berusaha semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Itu sudah dipastikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Tapi yang penting kita memang bertakwa kepada Allah semampunya. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan di sini, bagaimana atau apa hukumnya melayat ke non-muslim? Iya, melayat ke non-muslim yang kalau yang diinginkan pergi mendoakannya, ya, pergi mendoakannya, pengampunan untuknya, maka ini diharamkan. Ya, maka ini diharamkan. Ia mengharamkan adalah Al-Quran. Ia mengharamkan adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 84, "La wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala takum ala qabrihi." Jangan pernah sekali-sekali kamu mendoakan orang yang meninggal dari mereka selama-lamanya. Dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Ini Quran. Ini Quran. Nabi SAW ketika beliau dikasih tahu bahwa pamannya sudah meninggal, beliau cuma bilang, kubur pamanmu, kubur ayahmu. Yaitu ketika meninggal Abu Thalib di atas agama kaum musyrikin. Datang Ali bin Abi Thalib, telah meninggal pamanmu. Kata Nabi, kubur ayahmu. Kubur ayahmu. Tidak mendoakan. Tidak mendoakannya. Karena memang dilarang di Quran. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu mendoakan seorang pun dari mereka yang meninggal selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi. Jangan pernah kamu berdiri di atas kuburannya. Kenapa? Allah sebutkan, innahum kafaru billahi wa rasulihi. Sungguh mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Dan mereka meninggal di atas kefasikan. Mereka meninggal di atas kekafiran. Itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustadz, saya alhamdulillah akhwat bermanhaj salaf. Saya mau bertanya, apakah saya bisa mengikuti pengajian di daerah saya tinggal? Selalu ada pengajian dari titik-titik. Apakah saya boleh mengikuti tahsinnya? Jangan. Hal itu akan membuat kita condong hati kepada sebuah organisasi yang menyimpang. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu condong kepada orang yang dolim. Kepada orang yang pemahamannya salah, keliru.
sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Jangan. Bisa saja asalnya sekarang tahsin. Nanti kalau dia demo, kita akan ikut juga. Jangan condong. Makanya Allah bilang jangan condong kepadanya. Apalagi mau ikut. Karena untuk menjaga agama, kita harus menjaga diri kita. Harus menjaga diri kita, wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi jika ada ikhwah datang mengkhitbah dan merasa cocok, tapi orang tua minta penaik di angka yang lumayan, tapi ikhwahnya belum mampu dengan nilai segitu? Pertama kita nasihati orang tua kita. Kita yang komunikasi dengan orang tua kita. Kalau bapak tidak bisa, maka kita bisa bicarakan dengan ibu kita. Biasanya lewat ibu itu bagus. Sambil kita memohon, berdoa kepada Allah, semoga orang tua kita itu bisa hatinya luluhkan terkait dengan hal tersebut. Dan setelah itu sambil kita berusaha diskusikan dengan ibu kita, karena biasanya ayah itu akan ikut kalau ibu sudah mau. Kalau memang tidak bisa dipaksakan, jangan. Jodoh itu luas. Kalau tidak cocok dan tidak bisa dan dipersulit, itu sudah memang bukan jodoh kita. Nanti ada pengganti yang lebih baik. Yang penting kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu alam. Kemudian berikutnya, wanita terkadang mengira bahwa mereka belum bersih total dari haid. Namun ketika menunggu hingga lewat 2 waktu sholat 5 waktu, ternyata sudah tidak ada lagi sisa-sisa haid yang keluar, sehingga bersegera mandi wajib. Apa kedua sholat yang terlewatkan ini wajib diganti? Pertama, tidak boleh seperti itu. Kalau itu hari sucinya, maka dia cek tempat keluarnya. Ada 2 tanda yang dijadikan tanda dalam syariat kita. Pertama, ada basah, bercak tapi putih. Tidak lagi keruh atau coklat. Maka dengan itu dia sudah suci. Kemudian yang kedua, kalau setiap masuk waktu sholat dia cek pakai tisu. Kalau kering, tidak ada lagi basahan, bercak, maka itu sudah suci. Ketika itu dia dapatkan, dia harus segera mandi. Tidak boleh dia tunda-tunda. Dia harus segera mandi, dia boleh dia tunda-tunda dengan alasan nanti belum suci. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Adapun terkait dengan sholatnya, yang terlanjur tadi dia tinggalkan, wajib dia qadha sambil bertobat kepada Allah. Wajib dia qadha dan sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan tersebut. Atas kesalahan tersebut, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya minum lupa baca tasmiyah, itu lupa baca bismillah, sedangkan airnya belum lewati tenggorokan. Apakah langsung baca tasmiyah atau baca bismillah awalahu wa akhirahu? Iya. Kalau sudah terlanjur dilakukan, boleh dia baca bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah untuk awal dan akhirnya. Bismillah untuk awal dan akhirnya. Wallahu alam. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ikhtilat dalam Islam dilarang. Namun, bagaimana jika seorang wanita bekerja dan naik kendaraan umum yang di dalamnya tercampur baur antara wanita dan pria? Bagaimana hukum dan solusinya, Ustaz? Sedangkan anak juga harus bekerja, namun tidak bisa bawa kendaraan sendiri. Iya, pertama kita katakan kita bertakwa kepada Allah semampunya. Kita bertakwa kepada Allah semampunya. Iya, itu yang ditanamkan dulu. Kita berusaha dulu menghindar. Kalau setelah itu terjadi, kita tidak bisa menghindar, maka kita
iya, memperkecil mudorotnya untuk diri kita. Kita memperkecil mudorotnya untuk diri kita. Sambil kita berusaha dengan keras, bagaimana supaya kita terhindar dari campur baur tersebut semampu yang kita miliki. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bagi seorang kepala keluarga terhadap penghasilan yang dia punya kepada istri dan anaknya? Apakah wajib bagi seorang kepala keluarga jujur sama istri berapa penghasilannya? Dan apakah boleh berbohong untuk hal itu? Karena suatu alasan, misalnya untuk kasih seseorang yang membeli hal yang lain. Iya, pada dasarnya tidak wajib kalau dibilang wajib. Tidak wajib bagi suami untuk melapor semua penghasilannya. Yang wajib bagi suami adalah memberikan hak belanja untuk istrinya. Memberikan hak belanja untuk istrinya. Tidak wajib dia laporkan berapa penghasilannya. Tidak wajib. Kalau dipertanyakan apakah wajib? Tidak. Yang wajib baginya adalah menafkahi istri dan anaknya. Adapun melaporkan seluruh penghasilannya kepada istri, tidak wajib. Tidak wajib. Wallahu a'lam. Apakah memakai niqab hukumnya wajib? Saya belum mendapat izin dari suami untuk memakai niqab. Kalau memakai niqab hukumnya wajib, mana yang harus didahulukan? Mematuhi suami atau memakai niqab? Memakai niqab itu disepakati oleh para ulama. Niqab itu maksudnya penutup wajah. Kalau yang diinginkan penutup wajah, bukan penutup mata ya, karena niqab itu ada layar pertamanya itu kan penutup wajah. Kemudian di setelahnya kan penutup mata. Penutup mata. Kalau yang diinginkan penutup wajah itu wajib. Sepakat ulama akan wajibnya. Cuman karena kita terkait dengan suami, ya kita pelan-pelan. Tidak boleh langsung kita keras. Pokoknya saya harus pakai. Sementara suami kita belum paham. Kita ya sampaikan hal tersebut kepada suami. Dan itu terbukti ya kalau kita sampaikan baik-baik. Banyak di sana, Masya Allah, kami dapat ya cerita. Banyak orang suaminya tidak tahu, belum paham, belum pengajian atau belum taklim, tapi istrinya sudah pakai. Dan itu diizinkan. Cara menyampaikannya itu perlu. Karena suami kita adalah sama dengan kita dulunya sebelum dapat hidayah. Jangan posisikan suami itu seperti orang yang sudah ustaz. Yang sudah kenal ngaji. Yang sudah tahu hukum. Tidak. Posisikan dia orang awam. Orang awam itu butuh nasihat. Bukan butuh marah-marah. Iya. Butuh nasihat disampaikan dengan baik. Hal tersebut. Kalau diterima, alhamdulillah itu hidayah dari Allah. Kalau belum, nasihati lagi. Sampai dia mengikuti dan menerima hal tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya ta'aruf online? Yang mana mereka perkenalannya lewat email. Dikarenakan jarak mereka yang sangat jauh. Dan apabila bisa dibenarkan ta'aruf ini melalui menikah karena pihak laki-laki akan segera melamar. Kalau pakai pengurus, maksudnya dia kirimkan biodatanya, kemudian si akhwat juga kirimkan biodatanya lewat perantara, itu tidak apa-apa, bagus. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena Nabi saja orang yang paling bertakwa. Kata Nabi, ana akhsyakum billah wa atqakum. Saya orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan yang paling bertakwanya. Tapi kita melihat ketika Nabi melamar Maimunah radhiyallahu taala anha, apakah Nabi langsung pergi ke sana? Maimunah, saya suka kamu. Enggak. Nabi pakai pengurus. Belum utus Abu Rafi sebagai pengurusnya. Kita bilang apa kalau di Makassar ya? Macomlang. Iya, ini Nabi ini pakai. Apalagi kita yang jauh tentunya kadang jatuh dalam hal yang keliru. Jadi kalau yang seperti ini tadi, kalau dia lewat pengurus dan setelah itu baku saling suka,
Tidak apa-apa, alhamdulillah. Tidak mengapa, alhamdulillah diterima. Wallahualam. Kemudian berikutnya, ini agak panjang ceritanya. Baik, coba kita baca. Apakah termasuk durhaka? Tidak mengikuti perintah orang tua yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti menyuruh kita bekerja di luar rumah yang membolehkan memakai pakaian syar'i. Tetapi dalam hati saya menolak karena tidak ada keinginan lagi untuk bekerja. Berhubung saya seorang akhwat yang hanya menimbulkan fitnah jika berada di luar rumah. Sehingga orang tua selalu mengeluarkan kata kecewa, penyesalan, dan sering membanding-bandingkan dengan sepupu yang pekerjaannya sudah bagus. Mereka kecewa karena apa yang mereka harapkan dari saya tidak sesuai dengan keinginannya. Dan ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Apakah saya termasuk anak durhaka, berdosa dan bolehkah jika saya meminta izin keluar kota dengan alasan untuk cari pekerjaan atau lanjut kuliah, tetapi sudah diniatkan setelah sampai di kota tersebut akan menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren as-sunnah di kota tersebut. Enggak, jangan. Hal yang seperti itu jangan dibohongi orang tua. Kita kalau enggak mau bekerja, iya, karena kita tahu akan membahayakan agama kita kalau kita bekerja, itu alasan kalau kita lakukan hal itu, kita tidak berdosa dan tidak dianggap durhaka. Tapi kita tetap taat kepada orang tua kita. Adapun berbohong, itu akan membahayakan diri kita nantinya. Akan membahayakan diri kita nantinya. Kita di situ saja disuruh bekerja, kita tidak ikut, kan itu akan membahayakan diri kita. Itu lebih baik daripada kita membohongi orang tua kita. Dan karena tadi disebutkan pekerjaannya tetap syar'i, sebenarnya tidak ada masalah kalau kita lakukan, kecuali itu pertimbangan kita akan terjadi fitnah yang besar, kita tidak mampu melindungi diri kita di luar, boleh kita untuk tidak ikut. Untuk tidak ikut apa yang disuruhkan oleh orang tua, dan kita tidak dianggap berdosa. Wallahualam. Bagaimana hukumnya seorang istri menolak berhubungan dengan suami tanpa udzur syar'i? Dosa. Itu dosa besar bahkan. Karena malaikat tidak akan ridho sampai suaminya itu apa? Ridho. Tidak boleh. Seorang istri kalau diajak oleh suaminya berhubungan, wajib dia taati. Wajib dia layani suaminya. Wajib dia layani suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, "Idza batat al-mar'atu muhajiratan firasya zaujiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a." Ini hadisnya keras. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita bermalam satu malam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur. Dia tidak memenuhi, suaminya ajak, ingin, tanpa udzur dia tolak. Apa kata Nabi SAW? Maka malaikat akan melaknatnya hingga ia kembali memenuhi kebutuhan suaminya. Jadi sampai kapan? Kalau sampai 3 hari, ya 3 hari dilaknat. Pokoknya sampai apa? Sampai dia mau. Itu pun kalau suaminya lagi mau. Nanti suaminya terlanjur kecewa. Iya. Mau dibangkitkan lagi nafsunya tidak bangkit-bangkit. Itu kan kasihan kitanya sendiri. Kasihan istri itu sendiri. Karena ini Nabi SAW katakan, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai dia mau. Sampai dia mau.
maka tidak sepantasnya kalau diajak untuk menolak. Apalagi tidak ada udzur yang syar'i seperti yang di pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kikir terhadap diri sendiri? Maksudnya punya kemampuan untuk makan yang enak, pakaian yang bagus, tapi dia tidak belanjakan untuk dirinya. Tidak belanjakan untuk dirinya. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan mengenai safar. Contoh, saya tinggal di Jalan Poros Malino, Tanwir. Apakah termasuk safar jika saya ke Malino? Karena Malino juga masih termasuk Kabupaten Goa. Dan uruf dari masyarakat Tanwir atau Malino kah yang menjadi timbangannya? Uruf masyarakat Tanwir, bukan Malino. Kalau orang Tanwir Sunnah bilang kamu ke Malino adalah safar, maka safar. Iya, karena masa kalau urufnya orang Malino berarti pergi dulu ke Malino baru tanya. Iya, uruf di tempat tak? Uruf di tempat tak tinggal. Kalau ke Malino mereka bilang apa? Iya, mereka bilang apa? Iya, itu wallahu alam. Bagaimana hukum suami memberi uang bulanan pas-pasan kepada istri, namun boros untuk belanjanya pribadi? Ya, urusan suami tak? Iya, saya nanti kasihan kalau saya jawab. Nah, itu ya urusan suami. Kalau dia tidak kasih uang belanja, boleh kita ambil secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dia kasih tapi pas-pasan, kita syukuri. Di sana banyak orang mau dapat, tapi tidak dapat apa-apa. Kita syukuri saja apa yang kita dapat. Iya. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum transaksi dalam masjid? Si pembeli dan penjual sebelumnya sudah akad. Tapi pas ketemu di dalam masjid, si pembeli kasih uang dan penjual kasih barang. Tapi setelah itu mereka lanjut percakapan mengenai jenis barang yang lainnya. Dia tanya modal lain atau harga barang yang lain. Apakah itu bertanya mengenai barang jualan di dalam masjid dibolehkan atau tidak boleh? Tidak apa-apa. Pada dasarnya untuk pertanyaan yang awal. Kita sudah akad di tempat lain. Kemudian kebetulan ketemunya di masjid, kita kasih barangnya, dia kasih uangnya, tidak mengapa. Karena bukan lagi akad transaksi. Walaupun kalau kita serahkan di luar masjid, itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Adapun menanyakan harga barang, belum mau membelinya atau menjualnya, cuma bertanya saja. Itu juga boleh, tapi kalau ditanya di luar, itu lebih hati-hati dan lebih aman. Wallahualam. Pertanyaan berikutnya, suami Ana bekerja di bank. Dan saat ini Ana memiliki rumah sistem kredit lewat bank. Waktu itu Ana belum paham permasalahan ini. Dan suami Ana juga masih awam. Apa yang harus Ana lakukan selanjutnya, Ustadz? Iya, selanjutnya sekarang tinggal kita sampaikan kepada suami, ajak dia, iya, diskusi bahwa ya bekerja di bank itu tidak boleh, haram. Haram. Iya. Adapun mengenai rumah yang dicicil lewat bank sebelumnya itu tidak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantahfalahu ma salaf." Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabbnya kemudian dia berhenti, tidak buat akad baru lagi, akad riba, maka baginya apa yang telah berlalu. Apa yang telah berlalu. Itu tidak ada masalah yang sebelumnya. Dan suami kita, kalau dia kasih kita uang belanja, kita istri dan anak, itu halal bagi kita. Cuman pekerjaannya dia yang salah, kita nasihati. Pekerjaan yang salah kita nasihati. Wallahualam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ana pernah dengar, kalau sholat itu tidak boleh ikat rambut. Untuk ikhwan maupun akhwat. Bagaimana jika ada akhwat yang berambut panjang. Yang terkadang rambut, ya kalau tidak diikat, keluar-keluar berantakan dari lehernya pada saat sholat. Apakah tetap harus diikat atau tetap boleh
tetap tidak boleh diikat. Karena itu maslahat namanya. Untuk menjaga auratnya supaya tidak keluar. Boleh, ini namanya darurat atau karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Iya. Itu wallahualam. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum talak suami? Bagaimana hukum talak suami? Jika akte cerai dari suami sudah ana pegang. Apakah termasuk talak 3 atau masih talak 2? Apakah ana sudah tak bisa kembali bersatu dengan pernikahan? Dalam pernikahan? Ya, talak suami artinya kita ya, meminta talak ya. Itu maksudnya ya. Atau suami yang mentalak kita. Bagaimana hukum talak suami? Oh, suaminya yang mentalak. Kalau suaminya yang mentalak, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, at-thalaqu marratan. Talak itu 2 kali. Artinya ada talak 1, ada talak 2. Ketika sudah talak 1 dan talak 2, maka kata Allah fa imsakun bima'ruf, maka bisa dipertahankan pernikahannya dengan baik atau dilanjutkan dengan talak 3. Karena kalau sudah talak 3, tidak boleh lagi bersatu. Kecuali setelah si istri ini menikah dengan orang lain dan cerai. Menikah dengan orang lain dan cerai. Ini kalau suami yang mentalak. Adapun kalau yang diinginkan dengan talak suami, maksudnya istri yang talak. Maka itu namanya bukan mentalak, tapi minta khulu, minta pisah. Maka ini langsung jatuh talak 3. Langsung jatuh talak 3 kalau si istri yang memintanya. Dalam hal ini kalau lewat masa iddah, yaitu 3 kali haid, maka tidak boleh lagi ia campur kembali kecuali setelah menikah dengan orang lain dan cerai. Kalau sudah lewat masa iddah. Adapun kalau tadi masih talak 2 sama talak 3, masih talak 1 sama talak 2, masih boleh bersatu kembali. Cukup keduanya berhubungan badan, maka gugur talak 1 dan talak 2. Tidak perlu akad baru, mahar baru. Adapun kalau sudah talak 3, sudah keluar masa iddah, maka butuh akad baru, mahar baru, dan syarat-syarat sahnya pernikahan. Wallahualam. Baik, berikutnya lagi. Termasuk dosakah saya jika suami mau mempergauli saya setelah sejam sebelumnya kasar terhadap saya, namun hatiku belum baik, masih sakit hati, terus saya menolak ajakannya? Tidak boleh, dosa. Siapa tahu itu dia membalas tadi, kan dia telah berbuat apa? Keras. Seperti yang Ana bilang di awal tadi, laki-laki itu ada caranya membujuk suaminya. Yang jelas bagaimanapun keadaan tak, kita harus layani suami. Kita harus layani suami. Bahkan kata Nabi SAW, walaupun kita lagi di kendaraan, wajib kita pergi turun siap, lahir batin. Iya, siap. Jadi walaupun dalam keadaan marah, layani suami kita. Layani suami kita. Masalah hati belum luluh, siapa tahu dalam keadaan itu bisa sambil dipukul atau dicubit, sehingga hilang rasa sakitnya. Iya, karena kalau kita menolak, bisa saja suami kita akan lebih marah lagi. Jadi sebaiknya kita berdamai saja, itu lebih baik. Wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana kami menanggapi saudara kami yang telah jatuh dalam kefuturan? Apakah kami masih boleh bergaul dengan mereka? Seperti diajak pergi jalan-jalan atau makan? Boleh, tetap boleh. Bahkan itu perlu untuk menariknya kembali. Jangan sampai nanti dia merasa dibombek, dijauhi. Iya, kita tetap bergaul. Yang penting jangan kita sampai terfitnah lagi dengannya. Jangan sampai kita ikut futur. Tidak.
kita tetap boleh bersamanya. Kalau diajak makan atau diajak jalan, tetap. Yang penting kita tidak jatuh seperti yang dia jatuh padanya. Wallahualam. Istri bersedekah tanpa memberitahu suami. Bagaimana hukumnya? Kalau itu adalah hak uangnya, memang suami kasih. Bukan uangnya suami. Itu uangnya dia. Maka tidak berdosa walaupun tanpa izin dari suami. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah saya berdosa jika saya pisah tidur dengan suami? Tapi saya dan suami tidak marahan. Hanya saja pisah tempat tidur dan tidak tidur bersama lagi. Hanya untuk menemani anak-anak tidur. Baik, kasihan suami tak? Iya. Enggak. Kita biarkan anak-anak tidur di tempat terpisah. Adapun kita tetap sama suami. Karena memang ada anjuran dalam syariat. Kalau anak-anak sudah balagul hulum, sudah usia besar, sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, dianjurkan untuk pisah tempat tidur. Bahkan tidak boleh dia masuk di kamar orang tuanya, kecuali atas izin. Mengetuk pintu. Apalagi di 3 waktu. Setelah isya, sebelum subuh, dan setelah duhur. Karena 3 waktu ini biasanya waktu untuk suami istri. Begitu ya Pak Ardi ya? Iya kira-kiranya. Iya, baik. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Jadi memang kita harus pisahkan anak-anak dari tempat tidur kita. Kalau dia sudah tamyiz, sudah mulai bisa menceritakan apa yang dilakukan antara orang tuanya. Kita pisahkan tempat tidurnya. Jangan kita yang pisah. Kasihan, nanti suami lama-lama berpikir kayaknya perlu cari yang lain untuk menemani tidur. Jangan biarkan itu. Iya, jangan biarkan hal tersebut terjadi. Jangan sampai syaitan nanti menggodanya. Tetap anak-anak biarkan tidur terpisah. Kita memang kalau temani dari awal tidak apa-apa. Kan lama-lama nanti dia akan terbiasa. Adapun kita sendiri harus tetap tidur bersama suami kita. Wallahualam. Selesai. Alhamdulillah kita cukupkan. Ini jam 14. Berarti jam 2. Alhamdulillah kita cukupkan juga memang karena sudah habis pertanyaan dan memang Ana setelah asar ada jadwal juga di tempat lain. Wallahualam. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di siang hari ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Semua yang benarnya dari yang kami jawab tadi itu semata dari Allah. Yang salah dan kekurangannya itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.